kata Imam Ghazali kula nu jeling tenan. Kenapa Imam Ghazali disebut Hujatul Islam? Sama nak kepen syukur ku gampang. Duit ra duwe, utang wakeh, jatuh tempo, bojo wani, anak kecewa di bapak kowe, terus mentek ngamek urip. Iku dari Imam Ghazali kena sekarang ana nikmat moro kuburan. Moro kuburan terus kamu berkeyakinan bahwa semua yang sudah mati itu sangat-sangat berkeinginan hidup meskipun hanya 1 jam. Wong sak donya mulai Nabi Adam nganti saiki kabeh berharap dihidupkan lagi meskipun 1 jam karena ingin membenahi kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah kowe iku jek urip. Kowe iku jek urip. Berarti wong sak miliar-miliar sing wis mati iku iri mbek kowe. Mergo kowe jek urip. Nah, berarti terus kowe syukur ya Allah, apapun masalahnya di dunia saya ini hilang semua mergo kowe jek urip. Kula balen malih. Dengan demikian kowe ini alhamdulillah aku fasih. Piye wae kowe iku duwe nikmat rupa-rupane urip yang sangat diingini oleh Firaun sekalipun, oleh Namrud, oleh Qarun, orang-orang miliarder dulu itu sangat berkeinginan sing jenenge urip. Lah kowe nyatane sakniki napa? Bisa urip. Berarti ini luar biasa. Paham napa? Luar biasa. Ini tak warai ilmu tauhid itu. Terus nanti setiap saya ngaji setelah selesai sampean baca dijiwai. Sebab itu ketika orang kafir dimasukkan neraka itu sebenarnya Allah itu hanya bilang gini, wakilat usyrakaakum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ra'awul adab. Tidak apa-apa, kamu sekarang masuk neraka, kamu tidak menuhankan saya. Kamu minta tolong sama Tuhan kamu. Nah, ketika demikian kita pernah menuhankan yang paling ekstrim untuk menuhankan batu, menuhankan dewa dewi. Atau mungkin Tuhan di bawah itu ya kita menuhankan uang, menuhankan sebab, menuhankan jabatan macam-macam sehingga mengalahkan Tuhan sejati Allah. Terus mereka minta Tuhan-Tuhan itu supaya menolong. Awalnya walhasil akhir cerita itu wadolla anhum ma kanu yaftarun, wadolla ankum ma kuntum tasubun, wadolla anhum ma kanu yaftarun. Ini di Quran diulang-ulang dengan beberapa redaksi. Akhirnya hilang apa yang kalian kira ada. Oke, akhirnya hilang apa yang kira kalian ada. Misalnya kita mengatakan bahwa hidup itu harus makan, harus minum. Ternyata nanti di akhirat tanpa makan, tanpa mikun orang hidup. Makanya itu hebatnya ulama, hebatnya ahli sunnah, hebatnya nabi. Nabi itu orang mukmin itu dilatih. Kalau lesu ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Tapi kita diajari ada makhluk hidup yaitu malaikat yang tidak makan, tidak tidur. Paling tidak meskipun kita itu kalau nggak makan lemes, kita tetap tidak mengatakan tanpa makan makhluk pasti mati, karena kita berkeyakinan diberi akidah ada makhluk yang namanya malaikat nggak makan nggak minum tapi hidup. Sehingga meskipun kita mengalami kalau nggak makan itu mati, tapi tetap menyisakan satu keyakinan bahwa makan itu tidak syarat hidup. Buktinya malaikat nggak makan hidup. Paling tidak dengan keyakinan itu kita tidak mendewa-dewakan harus makan. Nah, itu cara-cara Nabi mengajarkan kita. Faham gitu. Terus ini saya ulang-ulang. Makanya disebut wadolla anhum. Apa yang mereka kira ada itu dari awal tidak ada. Jadi apa yang mereka dikira ada nanti di akhirat tidak ada. Lah sing ada itu tetap mampu alhamdulillah. Makanya ketika nanti orang masuk surga gitu, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penting kula aturaken. Terus sakjane salah niku ora dikepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua ketika meh mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong, hilang karena tidak ada bukti, memang tidak benar. Itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini 3 miliar ambek 3 miliar. Itu podo karo 5 rupiah. Jadi itu gelembang meneh 1 triliun ambek 1 triliun podo karo 500 rupiah. Omongan gelembang itu kan ya wong edan itu kan. Muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun disebut tuh miliar triliun, tapi kan cara guru biji busa kan gampang dobong ae wong ndak. Tapi malaikat bagian katabah, bagian nulis
Iku rawani ngobong la ilaha illallah ben kuwalat to kuwi pangeran. Makanya saya pastikan sekali sampean lafaz la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun tidak bisa bakar itu. Kuwalat den. Paham gak maksudnya? Paham ya? Jadi jelas gitu saniki kenapa kalimat itu begitu dikjaya. Paham ya? Begitu dikjaya. Nah soal kita ngalami di zaman akhir, orang lafadzkan kalimat itu dianggap bid'ah terus tukaran. Ya kita semua ngalami bingung kalimat itu salah apa dianggap apa bid'ah. Wong kalimat disifati thayyibah, sing lafadzno dihukumi nglakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ora trimo pisan, malah gawe hadis palsu. Fadilail wiridani malah palsu hadis. Sajane cara padha warase ngoten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase lannya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di kula baleni malih nggih, kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam isi Al-Qur'an wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi. As-sholihatu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Soleh maknane layak. Layak iku mergo wujud. Ya kula baleni malih tak wari filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak ku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafadzno tapi mboten layak. Jadi barang ana sing dilafadzno tapi ora layak, ana sing ora usah dilafadzno tapi wis layak disebut sholihat. Soleh maknane apa? Layak atau punya eksistensi. Misalnya begini ya, kalau tak warai gitu, sama nang lafadzno la ilaha illallah itu benar. Ketika manusia itu menganggap yasumu maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada, itu jenisnya menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah, kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian, kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemes, terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah, karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan, dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat, sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun, niku namun kalimat la ilaha illallah. Nanti disebut kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur, itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat, hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup, hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh ini itu jasad. Paham ya? Roh rata utang, rata badeknya BPKB, paham ya? Tidak melo-melo dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai di ruang utang-utang wong, di ruang urip bulat. Toh saya bisa hidup tanpa hutang. Nah itu manusia itu aneh. Makanya disebut alam rohaniin itu sudah. Nah ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang sowan Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati.
Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia, kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita nopo mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati terus bahasano mungkin-mungkin disepunten pangeran niki ruhe nembe sowan, mungkin diwelas. Intinya dia ini ramuni mati. Paham ya? Makanya malaikat ngomong pidato niki sing lepas jenazah yo bingung. Perkarane dilepas niki pun mati, mboten saged napa-napa, ra iso njuk sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salat. Iki sedongakno sakniki ruhe sowan pangeran mugi-mugi selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku-mlaku sowan kan. Nah, tapi misalnya gue bahasana nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah digulungake bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup. Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit karena rohnya masih hidup. Nah, kan dianggap edan bareng kan. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai, soalnya kayak kula jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya, jadi kiai sampai anak sing ora paham detail-detailnya alam roh sampai alam nopo? Alam nopo? Jasad. Nah, itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu tadi. Paham sih kalau maksudnya. Nah, itu disebut. Nah, kalau sama tanya, lalu roh itu gimana Gus? Ya nggak ada jawabannya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu wa yasalunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sampean pertanyaannya gini. Waktu balik guyonane Siti Jenar. Siti Jenar itu ya ono pinter, ya ngawur tapi ono pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat ruhe jare. Dadi ora tau sujud, sing sujud jare ruhe. Nek darane wali songo iki goblok. Wali songo iki goblok ora karuan jare Siti Jenar. Wong kon salat, bathuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek sing ngecap bathuke sampean fisik iku hancur, pas ketemu Allah seksine apa? Jare Siti Jenar ke jangan ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur. Misalnya kayak ngandalo batuk ngecap, jasad ini kan hancur. Sungguh kesuwan pangeran rohem. Roh itu kon sujud ae ora usah awam. Karena akhirnya nak wae salat terus menengah jare wis salat. Sing ada teng pintu-pintu ini. Nah semua syariat terangno ora iso. Rata-rata kiai syariat kan ra pinter hakikat. Mau ngamuk ngono to murtad. Ngene ngamuk. Hasil syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk seresan rango ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Akhirnya gak sambung. Tapi saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika batuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kau di jisim, di wadak, sing ra nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sopo kok gak nurut. Nah ini malah nih sing rodok-rodok Siti Jenar tobat mulai detik ini. Karena ya buatan tak mikir teman, paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi, paham ya. Kayaknya nggak tahu mikir toh. Lalu diwarai kok, kok kemudian alhamdulillah aku fase, paham ya. Paham ya. Makanya andaikan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam, ketika Allah nyuruh, hei para malaikat saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah. Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak, karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu, pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud, paham ya? Setan pakai rasional, ngapain sujud Adam? Yang sebodoh-bodoh makhluk. Mulanya orang aliran sing sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam, makhluk mau, terjebak dia sama permainan Tuhan. Apa itu orang? Dari malaikat terjebak tes-tesane pangeran. Iblis lebih pinter perkara ora gelem
sujud. Berarti dia mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lha kok ono sesat kok. Wong kok nganggur nganti ngono maksudnya mikire kok ngono. Mengane sing do diutang di sampe apik timbang sing dipikiran ngene iki paham ya. Paham ya. Jadi malaikat terjebak permainan Tuhan, jadi dites gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alun-alun itu. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dia ini ora wujud, hakikatnya setan malaikat gak wujud, wujudnya diwujudno Allah. Nah wujudnya diwujudno Allah, apa wae sing dadi dawuh Allah kudu sami'na wa ata'na. Karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni, gak usah gawe rivalitas. Ini pada bahasanya kayak kon mangan, wis sareng nek Allah ngutus mangan wis mangan ae. Nang kok warken ke bisnis kok kan mangan. Nek mangan ora mangan, pokoke kon nurut. Nah itu kelirune Siti Jenar, dia lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud, mergo sok ben Siti hisab roh, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Mulai nanti mau aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya wong bingung-bingung itu, sing luwih dulu Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo kasut, mergo jare Siti Jenar dipateni wangi terus diganti asu macam-macam lah ceritanya. Mulai peneliti raka kula ra kaya Mustafa ini kaya apa ya ngene. Gak jelas roe tapi jelas dadi kiai ini. Enak ngoten niku. Jadi ono wong ilmune ra pati akeh tapi jelas di kiai. Kalau ilmu akeh apa di kiai no?